Hai Mams dan Bunda hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aku ya. Ketemu lagi sama aku. Nah, ini tuh masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya ya, yang aku pulang pasar dan juga aku tuh udah bongkar belanjaan gitu ya. Nah, ini aku lanjutin buat langsung food prep aja, terus nanti juga pengen langsung masak sih. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan. Semoga juga apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah, teman-teman, ini ayamnya aku mau langsung ungkep aja ya untuk semuanya, biar nanti tuh kapan mau digoreng gitu ya, buat anak-anak ataupun buat lauk tuh tinggal digoreng-goreng aja. Biar lebih awet juga gitu ya kalau misalnya ayamnya itu udah diungkep. Siapa nih di antara kalian yang doyan sama kulit ayam, teman-teman? Kalau aku sih tergantung ya, kadang doyan, kadang juga enggak gitu ya. Jadi kadang itu untuk kulit-kulit ayam yang ada, kadang suka aku simpen gitu ya teman-teman, suka aku pisahin gitu kan. Terkadang juga langsung aku buang gitu ya. Nah, kali ini tuh aku langsung buang aja karena lagi nggak pengen aja kulit ayam gitu ya teman-teman. Oke, ini udah selesai buat nyuci-nyuci ayamnya, tinggal ngebilasin doang. Kalau pas hari ke pasar kayak gini ya teman-teman, beneran deh kayak berasa riweuh banget. Tiba-tiba tuh kayak nggak berasa udah sore aja gitu ya teman-teman. Pokoknya kayak nggak berasa aja sih hari tuh berlalu cepet banget gitu ya. Dan kayaknya kita tuh nggak kelar-kelar gitu ya kerjaannya di dapur. Oke, ini udah selesai. Ini aku ungkepnya pakai bumbu instan aja ya teman-teman. Ini aku pakai bumbu racik aja. Cari jalan pintas aja, mana yang cepet gitu ya. Nah, ini berhubungnya ayamnya ini banyak teman-teman, 2 kilo ya. Ini aku masukin 1 bungkus. Aku nggak masukin 2 bungkus ya. Cuma 1 bungkus aja. Kadang kalau misalnya ayamnya itu sedikit, aku palingan masukinnya itu ya setengah bungkus teman-teman. Pokoknya sesuai banyak ayamnya gitu ya. Berhubung ini ayamnya 2 kilo, ini aku pakai aja semua bumbunya. Nanti kalau misalnya memang dirasa kayak kurang gitu ya, baru ditambahin. Tapi sekarang aku coba yang pakai 1 bumbu dulu ya. 1 bungkus dulu maksudnya. Oke, aku tutup aja ya, biar lebih cepat gitu. Oke teman-teman, di sini aku lanjutin ya buat ngeberesin belanjaan aku nih teman-teman. Di sini aku tuh sengaja lesehan aja di bawah ya, karena kakiku tuh lumayan pegel teman-teman ya. Tadi tuh berkeliling-keliling di pasar. Ini tuh pokoknya kakiku lagi pegel banget gitu ya. Makanya ya udahlah di sini lesehan aja teman-teman biar nggak capek. Terus juga biar kayak lebih santai juga gitu ya ketika aku tuh lagi food prep. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, aku tuh food prepnya memang apa ya, kayak langsung aja semuanya aku kerjain gitu ya teman-teman. Ini aku masukin semuanya ke dalam food container. Berhubung belanjaan aku ini tuh memang cukup untuk 1 minggu ke depan aja. Di sini aku nggak alasin tisu ya. Kalau buat kalian nih yang stoknya itu kayak sayuran atau misalnya jengkol atau cabe gitu ya, itu stoknya untuk 10 hari atau 2 minggu ke depan. Itu sebaiknya kalian alasi teman-teman untuk bagian bawahnya itu pakai tisu biar kayak apa namanya, biar kayak si air-airnya itu teman-teman itu pada turun, jadinya si sayuran atau cabai itu nggak pada busuk. Tapi karena aku ini tuh memang untuk 1 minggu tuh pasti habis ya kalau untuk cabai gitu teman-teman, jadi di sini aku nggak alasin tisu. Nah, minggu ini tuh aku juga beli beberapa macam cabai teman-teman, dari cabai rawit, cabai hijau, terus juga cabai merah, karena lagi pengen juga gitu ya bikin sambal cabai hijau tuh teman-teman. Jadi biar lebih apa ya, biar lebih bervariasi aja kadang sambalnya. Jujur kadang aku tuh suka ngerasa bosen gitu ya teman-teman kalau ngelihat cabai merah tuh ya. By the way teman-teman, aku minta maaf ya sama kalian, di video itu kelihatan banyak banget teman-teman lalat ya, karena tadi anak-anak itu numpahin es oyen ya teman-teman. Itu kan es oyen itu kan banyak banget susunya ya teman-teman, padahal udah aku bersihin tapi itu tetap aja banyak lalatnya. Jadi nanti setelah selesai aku food prep, udah aku singkirin semua barang belanjaan aku, bakalan aku semprot ya teman-teman itu si lalat-lalatnya.
pakai racun lalat gitu ya, biar apa namanya, biar kayak hilang kayak, biar kayak mati gitu teman-teman lalat-lalatnya semuanya. Gitulah ya teman-teman, kalau misalnya udah ada gitu ya ketumpahan kayak susu-susu yang manis-manis gitu, pasti lalat-lalat tuh cepet banget datangnya ya teman-teman. Tadi tuh anak-anak itu aku beliin es oyen gitu kan, masing-masing satu gitu ya, malah mereka tuh main kejar-kejaran, alhasil tumpah lah gitu teman-teman. Nggak banyak sih sebenarnya tumpahnya, tapi ya lalatnya tuh masya Allah banyak banget. Kalau pas hari belanja mingguan kayak gini tuh ya teman-teman, aku tuh memang kayak kelihatan nggak digangguin sama anak-anak sama sekali ya. Karena memang kalau pas hari belanja mingguan gitu ya, pas aku lagi belanja kayak gini, itu anak-anak full di handle sama ayahnya ya teman-teman. Pokoknya ya kalau misalnya anak-anak tuh udah rewel gitu ya, kadang aku suruh pak suami minta tolong gitu ya buat dibawain keliling gitu ya anak-anaknya, biar anak-anak itu nggak berantem, nggak nangis gitu ya di rumah. Dan juga teman-teman, pas hari aku belanja mingguan ini kebetulan juga kan hari liburnya pak suami ya. Pak suami itu kerjanya dalam seminggu tuh cuma 6 hari, jadi satu hari itu libur. Dan satu hari libur itu adalah hari yang paling bikin pusing ya teman-teman, karena anak-anak itu kalau ada ayahnya banyak banget tingkahnya teman-teman, ngerengek mulu gitu ya, bentar-bentar nangis gitu ya Allah gitu ya. Sampai kadang tuh aku kayak lebih seneng gitu kalau pak suami itu kerja teman-teman, daripada pak suami itu di rumah ya. Karena ya itu tadi teman-teman, anak-anak tuh beneran deh kayak sering banget berantem gitu ya kalau misalnya ada ayahnya. Oke deh teman-teman, aku udah selesai food prep, udah selesai gitu ya metik-metikin sayur dan cabai-cabainya tadi. Di sini tuh ada ayam yang aku ungkep tadi. Nah ini tuh juga udah mulai dingin ya teman-teman. Di sini aku langsung pindahin aja ke dalam wadah. Aku tuh pengennya itu tadi jadiin 2 wadah aja, tapi ternyata nggak muat. Makanya di sini tuh aku jadiin 3 wadah aja, biar dia itu tuh ini ya teman-teman, biar dia tuh pada muat semuanya. Jadi kalau misalnya ayamnya udah dibumbuin kayak gini, kapanpun anak-anak mau makan, misalnya lagi nggak ada sayurnya yang aku bikin, ya udah gitu teman-teman, tinggal digoreng aja ayamnya ya. Untuk sekarang ini tuh nyari yang simpel-simpel aja, asalkan anak-anak itu mau makan ya. Nah teman-teman, ini dia nih teman-teman untuk stok aku 1 minggu ke depan. Semoga lah cukup ya teman-teman. Paling ntar kalau kurang yang beli sarden aja di warung ya buat tambahan. Alhamdulillah pokoknya belanja segini tuh ya teman-teman. Semoga lah ya teman-teman, Allah itu selalu murahkan rezeki kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya. Apalagi sekarang ini teman-teman, apa-apa tuh mahal gitu ya, beras mahal teman-teman, sayur-sayuran di pasar tuh juga udah mulai mahal gitu ya harganya. Ya kita hanya bisa berdoa teman-teman, semoga Allah cukupkan rezeki kita ya teman-teman, amin. Nah, di sini tuh pokoknya aku tutupin untuk semua food containernya ya teman-teman. Di sini tuh kayak apa ya, kayak food containernya itu aku makainya tuh 2 macam ya teman-teman. Ada yang food container aku yang lama, yang putih, itu ya yang bening. Terus ada juga yang warna pink ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya pengen banget lagi gitu ya nambahin food container, cuman yang ukurannya agak lebih besar sih teman-teman ya, biar kayak buat tempat cabai atau sayuran itu tuh lebih muat gitu ya. Tapi ya nanti deh cari-cari dulu yang mungkin yang sejenis tin wall ini aja, biar lebih murah ya teman-teman. Tin wall ini walaupun dia itu murah meriah teman-teman, tapi ini tuh menurut aku pribadi lumayan awet sih ya, tergantung pemakaian kitanya aja. Oke deh, alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai. Aku mau simpen dulu untuk belanjaan ini ke dalam lemari, dan yang ini tuh aku mau simpan ke dalam kulkas teman-teman. Aku angkutin dulu ya semuanya ini, biar pas nyusunnya itu jadi jauh lebih mudah gitu ya, biar nggak bolak-balik ya teman-teman, biar nggak pegel kakinya bolak-balik. Oke, di sini langsung aja teman-teman aku susunin ke dalam kulkas ya teman-teman. Ini tuh kulkasnya juga alhamdulillah kan udah aku bersihin ya. Jadi ini tuh udah bersih lah kulkasnya. Pas mau nyimpen juga udah enak, bunga esnya juga udah nggak ada. Jadi kayak berasa lega banget gitu ya untuk kulkasnya. Rasanya itu tenang banget, lega banget ya teman-teman kalau misalnya stok mingguan itu udah aman gitu. Pokoknya kalau misalnya kulkas itu udah keisi lagi gitu ya, rasanya itu tenang banget teman-teman. Palingan ini nanti kurangnya itu aku mau beliin sosis juga sih buat anak-anak ya. Cuman kalau untuk beli sosis mungkin aku nggak ada bikin videonya ya teman-teman, karena kalau udah keluar kayak gitu tuh kadang aku nggak bawa handphone gitu ya.
Oke deh teman-teman, setelah tadi selesai aku food prep, itu tuh udah waktunya zuhur juga gitu ya. Aku langsung mandi, ganti baju dan sholat zuhur. Nah setelah zuhur teman-teman, di sini aku lanjut aja langsung masak ya. Jadi ini tuh aku biar langsung bisa makan siang teman-teman sama pak suami. Nah hari ini tuh aku mau masak sambal campur-campur aja. Ini ada tahu, terus juga ada kentang ya. Di sini juga masaknya tuh sat aja. Karena aslinya di sini udah pegel ya teman-teman, udah pengen rebahan gitu ya. Tapi aku kudu tetap masak biar ada yang bisa dimakan di siang hari ini. Ini kentangnya juga udah mateng teman-teman. Terus ini ada ikan teri. Ini tuh ikan teri itu stok yang udah lumayan lama ya, udah beberapa minggu yang lalu, dan itu stok terakhir sih teman-teman. Minggu ini aku kan nggak beli ikan teri ya, tapi aku beli ikan rebus yang kecil-kecil gitu. Dan ini juga ikan terinya udah mateng, terus langsung aja aku masukin nih teman-teman sambalnya, aku tumis ya. By the way di sini aku menggunakan sambal cabai hijau ya teman-teman. Jadi cabai rawit, terus juga cabai keriting hijau dan juga bawang merah itu tadi aku blender. Sebenarnya enaknya itu sih diulek teman-teman. Terus dia itu kayak jangan diulek-ulek gitu loh, tapi kayak ditumbuk-tumbukin gitu. Nah itu rasanya enak banget. Cuman berhubung di sini tuh aku memang lagi buru-buru banget agar bisa istirahat gitu ya, karena udah pegel banget teman-teman dari pagi ya. Makanya di sini tuh kita main gercep aja. Singkat cerita, di sini lauknya udah mateng, maksudnya sambelnya ya udah mateng. Di sini langsung aja aku tuh campur-campurin untuk semua bahan-bahannya teman-teman. Terus dipindahin deh ke dalam piring seperti ini. Kalau di video tuh ya teman-teman kayaknya cepet banget gitu ya, apa-apa tuh matangnya cepet gitu ya. Kalau aslinya mah lama ya teman-teman, dan juga aslinya itu apa ya, kayak sambil disambi sama kerjaan yang lain gitu ya teman-teman aslinya kalau di balik layar mah ya. Tapi kalau di videoin kayak gini tuh kayak semuanya tuh berasa cepet gitu. Oke deh, seperti biasa habis masak aku tuh nggak lupa buat beberes teman-teman. Alhamdulillah ini masakannya udah jadi. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Alhamdulillah. Oke next teman-teman, di sini tuh aku lanjut buat ini ya teman-teman, ngepel-ngepel di dapur ya, karena tadi habis food prep teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi ya, banyak lalat. Jadi tadi tuh aku udah semprotin sih teman-teman racun lalat. Terus juga udah disapu-sapuin ya ini tadi, jadi tuh tinggal ngepel aja. Yang nyapu tadi juga pak suami teman-teman, alhamdulillah dibantuin. Jadi lumayan yang ngurang-ngurangin kerjaan. Jadi di sini tuh kerjaan aku tuh tinggal kayak ngepel-ngepelnya doang gitu ya. Kadang itu memang gitu ya teman-teman, kalau misalnya pas di hari-hari sibuk kayak gini ya, kalau misalnya aku sibuk di dapur, pak suami kadang itu yang nyapu-nyapu teman-teman ya. Apalagi kalau pas dia libur itu kan memang waktunya senggang ya, nggak ngapa-ngapain juga di rumah gitu kan. Jadi kalau ngeliat rumah udah berantakan biasanya diberesin sama pak suami, terus juga dibantuin nyapu gitu ya. Terus juga biasanya dibantuin ngurusin anak-anak ya, dari ngasih makan, mandi, dan juga nidurin anak-anak kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah. Nah di sini tuh masih lumayan kelihatan banyak ya teman-teman, itu item-item di lantai itu adalah lalat teman-teman yang tadi habis disemprot. Jadi di sini tuh kalian bisa lihat ya, aku kayak sambil sekalian disapu-sapuin gitu teman-teman untuk lalatnya gitu ya. By the way teman-teman, di sini tuh ya setelah aku ngepel ini aku biasanya nyapu lagi teman-teman, karena menurut aku setelah dipel ini kadang suka masih ada gitu loh untuk kotorannya. Makanya aku tuh pasti ya selalu setelah habis ngepel pasti aku itu bakalan nyapu lagi. Oke deh teman-teman, makasih buat kalian semua yang udah ngikutin ya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.